Informasi pertama yaitu penderita tumor ganas butuh santunan. Seorang ibu rumah tangga warga Kelurahan Kepatian, Kecamatan Kaliwates, Jember menderita tumor ganas di kepala. Kondisi penderita yang merupakan keluarga miskin, Rabu pagi mendapat perhatian dari legislator muda Alfian Andri Wijaya, fraksi Gerindra DPRD Jember. Korban berinisial IRM yang berusia 26 tahun. Sebenarnya korban telah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Namun karena keterbatasan alat, sehingga yang bersangkutan harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Ramlan Surabaya. Bagaimana warga miskin penderita tumor ganas ini sehingga memantik kepedulian anggota Dewan, saya akan berbincang langsung dengan Bapak Alfian Andri Wijaya. Dan pemirsa, saya sedang mencoba untuk terhubung dengan Bapak Alfian Andri Wijaya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Andri, perkenalkan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Oh iya, dari FTV Jember. Ya, betul Pak Andri. Baik Pak Andri, bisa diinformasikan langsung mengenai... Alfian ya, nama saya Alfian. Ya. Oh baik. Bapak Alfian, bisa diinformasikan mengenai Ibu IRM sebagai penderita tumor ganas yang ada di Jember, Pak Alfian? Ya, awalnya atas laporan dari warga dan ketua RW setempat, saya langsung mendatangi pasien pada tanggal 29 Juni kemarin. Iya. Ternyata ketika saya datangi, pasien sudah dioperasi di Subandi, sudah dilakukan pengangkatan tumor 2 kali, yaitu bulan Februari dan bulan 6. Nah, ternyata oleh dokter spesialis di Subandi disarankan dirujuk dikarenakan harus dilakukan tindakan sinar apa laser gitu, saya lupa namanya, untuk mematikan akar dari tumor itu. Adanya di Sutomo Surabaya atau Rumah Sakit Angkatan Laut Ramlan Surabaya. Baik. Akhirnya pasien ketika saya datang mengeluh karena tidak ada biaya untuk perjalanan berangkat ke Surabaya. Yang pertama, karena pasien ini kalau dikatakan gawat darurat tidak, tetapi kepalanya membesar terus. Keluar darah atau nanah ketika sudah tidak muat, keluar darah atau nanah terus begitu. Jadi membesar terus begitu. Padahal dalam 4 bulan sudah 2 kali operasi terus membesar. Sekarang pun terus membesar. Akhirnya saya berinisiatif langsung lobi-lobi ke Wakil Bupati Jember, ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Subandi. Akhirnya alhamdulillah atas upaya kami, saya sebagai wakil rakyat, negara kan harus hadir. Betul. Walaupun ini prosedur tidak bisa, kita harus hadir di situ. Akhirnya separuh dari solusi sudah saya lalui, yaitu transport sudah saya lobby berhasil di cover oleh APBD Jember, transport pulang pergi nantinya. Tinggal separuh lagi, kendala yang belum ada adalah biaya hidup selama menanti dan menjalani perawatan di Surabaya. Karena kita tahu di Sutomo ini sudah tadi pagi dikontak oleh Subandi full. Bisa di atas 1 bulan pasien kalau mau ditangani. Terus di Rumah Sakit Ramlan pun walaupun tidak full tapi antrinya lama. Sehingga atas kejadian inilah saya berinisiatif menjenguk bersama teman-teman media tadi pagi. Akhirnya saya sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media, termasuk kepada FTV Jember, FTV perwakilan kantor Jember di sini. Saya minta tolong sebagai wakil rakyat, ini sudah mentok bahwa hanya yang di cover APBD hanya biaya transport, maka saya menghimbau kepada masyarakat agar mari kita sisihkan rezeki kita untuk menyantuni langsung transfer ke rekening pasien. Tidak melalui perantara siapa tidak, langsung ke yang bersangkutan. Begitu. Baik, lalu yang menjadi apa Pak yang menjadi alasan dari Bapak Alfian untuk langsung terjun ke penderita
tumor tersebut? Ya, saya kan saat ini sudah di periode kedua menjadi wakil rakyat di DPRD Jember. Sudah sejak periode pertama memang kita sangat sangat aktif. Kita melihat mana masyarakat yang ada keluhan, kita selalu langsung kita datangi seperti kemarin di Jember ini Gempar ada perusahaan industri rumah tangga, perusahaan kecil sekali, itu 5 pekerjanya ada kecelakaan kerja, dia terbakar 5 karyawannya. Ada 1 yang parah, akhirnya saya turun langsung, ternyata prosedur tidak bisa di-cover APBD melalui program surat pernyataan miskin karena yang bersangkutan tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dari situlah memang dibutuhkan peran seorang pemimpin untuk mencarikan solusi walaupun prosedur itu sebenarnya kadang sulit atau tidak bisa dilalui begitu. Baik. Lalu untuk sampai dengan hari ini, bantuan apa saja yang sudah diberikan oleh Bapak Alfian untuk penderita tumor tersebut? Ya, kalau nominal kita sangat menjaga untuk menghindari yang jelas baik dari segi materi maupun dari segi saya melobi ke para dinas, kepada para dermawan pengusaha, kita woro-worokanlah ke masyarakat agar pasien ini, alhamdulillah sejak tadi pagi sudah banyak yang mentransfer, meskipun tidak banyak saya lihat itu di pergerakan laporan dari pasien, rekeningnya itu ada yang mentransfer, kan konfirmasi kadang ke pasien atau ke saya kadang. Karena kan rekening dipegang bapak dan adik kandungnya pasien sendiri. Kita selalu pantau itu agar keluarganya juga bisa berhemat karena kan belum berangkat ini. Ceritanya ini belum berangkat dikarenakan kita khawatir selama di Surabaya ternyata antrinya untuk ditangani lama. Nah ini kan yang dikhawatirkan keluarganya tinggal di mana selama di Surabaya. Nah ini yang harus kita pikirkan juga, yang tidak mungkin di-cover oleh APBD. Sehingga disitulah dibutuhkan peran kita semua untuk menyisihkan. Harapan saya mari mungkin melalui media ini FTV bisa menyebarluaskan rekeningnya, sudah saya share itu rekeningnya bisa langsung ditransfer ke atas nama pasien itu sendiri. Tidak melalui saya, tidak melalui relawan manapun, langsung gitu. Langsung kepada pasien tersebut ya Pak Alfian? Iya. Jadi kalau bantuan apa baik materi maupun jabatan kewenangan saya kerahkan semua untuk masyarakat begitu. Baik. Lalu apakah sebelumnya penderita ini memang sudah pernah dilakukan atau mendapatkan perawatan dari rumah sakit di sini Pak Alfian? Sudah. Seperti yang saya jelaskan tadi, sudah 2 kali menjalani operasi. Hanya saja alat sinar laser yang di Jember ini tidak adanya di Surabaya. Sehingga harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tingkatan di atasnya untuk membunuh akar yang menjadi tumor ganas itu. Ya harapannya bisa terbunuh. Kita kan ikhtiar ini ke Surabaya. Betul. Gitu. Iya. Gitu. Lalu adakah kebutuhan lain Pak Alfian yang saat ini memang sedang sangat dibutuhkan oleh pasien tersebut selain mengenai pembiayaan selama melakukan pengobatan di luar kota? Biaya hidup maksudnya. Ya, jadi yang sangat dibutuhkan sebenarnya kalau pasien kan menggunakan KIS, BPJS KIS ya. Kalau pengobatan, tindakan operasi, radiologi nantinya di Surabaya itu sudah di-cover. Tetapi yang sangat mendesak adalah biaya hidup pasien maupun keluarganya saat menanti jadwalnya operasi. Karena pasien ini tidak bisa bolak-balik ke Jember walaupun nanti misalkan nunggu 1 bulan di rumah sakit Ramlan misal ini. Itu pasien saya tanya tadi nggak kuat kalau bolak-balik. Wong dibuat jalan aja kepalanya sakit karena di dalam itu berisi nanah dan darah yang membesar. Baik. Begitu. Terus membesar. Kadang sampai keluar netes mili gitu. Baik. Sehingga yang dibutuhkan memang biaya hidup. Contoh apa biaya hidup yang nanti dibutuhkan di sana? Kamar kos yang terdekat dengan rumah sakit Ramlan. Biaya hidup, makan, minum pasien dan
bapak kandung dan adik kandungnya. Ya mungkin obat-obatan yang mungkin tidak dijangkau oleh BPJS. Nah, Iya. ini juga tidak sedikit pastinya. Makanya saya berinisiatif siapapun yang kenal, teman-teman media, para dermawan, relawan, saya hubungi semuanya, saya share berita ini mulai pagi ini tadi ya, harapannya mengetuk hati mereka bahwa ini loh ada saudara kita yang tidak mungkin biaya hidupnya itu di-cover oleh APBD atau oleh negara. Karena apa? Karena yang di-cover biasanya hanya pengobatan tindakan di rumah sakit. Betul. Yang di luar rumah sakit ketika menunggu antri di kamar kos, biaya riwa-riwinya dari kos karena saya sudah sering ya membantu pasien. Kemarin aja ada hampir 1 bulan terkatung-katung di Surabaya. Bukan menyalahkan rumah sakitnya, tidak. Betul. Karena memang kondisi sekarang COVID, Iya. pasti rumah sakit penuh, jadwal operasi pastinya tidak Dibatasi. langsung, ya dibatasi dan antrian panjang. Nah, disitulah dibutuhkan peran serta hati nurani kita semua untuk membantu menyisihkan. Sedikit-sedikit kalau banyak yang membantu kan mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka. Tapi saya kawal terus kawal terus karena memang pasien ini bapaknya itu seorang tukang parkir liar. Jadi bukan pegawai di Dishub, bukan. Sekarang tidak bisa menjaga parkirnya karena menjaga anaknya yang sedang sakit ini, si Putri ini. Baik. Gitu. Suaminya juga pengangguran semenjak COVID, sehingga disinilah kendalanya di situ. Biaya hidup selama di Surabaya berapa hari Pak Alfian? Ya nggak ketemu juga karena apa? Ketika tadi pagi Rumah Sakit Subandi Jember konfirmasi kira-kira berapa lama pengobatan perawatannya, antrinya itu tidak bisa menjawab sana karena tergantung kondisi nanti saat datang di lapangan. Baik. Gitu, tidak bisa diprediksi selama di Surabaya. Baik. Lalu yang terakhir Pak Alfian, bantuan dari pemerintah dalam bentuk apa saja yang sudah diberikan kepada pasien tersebut? Ya, kalau dari APBD Jember hanya itu pun karena lobby peran serta saya dalam melobi dan mencarikan solusi, menekan Pemkab Jember, akhirnya yang awalnya tidak di-cover transportnya, alhamdulillah di-cover. Transport untuk pulang perginya itu di-cover oleh APBD melalui dana JKN kapitasinya, puskesmas setempat. Gitu. Oke, baik. Hanya itu saja. Kalau untuk sumbangan sosial berupa misalkan sembako dan lain-lain, kita masih belum tahu ya, karena kan ini masih baru kita viralkan pagi ini tadi, siang ini tadi, baru kita viralkan siang ini tadi. Ya harapannya semua bisa gotong royong lah, termasuk masyarakat luas yang mendengarkan berita dari FTV ini bisa terketuk hatinya untuk membantu. Karena tidak semua keuangan negara mampu mengcover hal-hal yang tidak terfikirkan di lapangan, kan begitu. Iya, betul sekali. Baiklah, terima kasih Bapak Alfian atas informasi yang dibagikan secara langsung pada siang hari ini. Kita sama-sama mendoakan agar semakin banyak bantuan yang akan diberikan kepada salah satu pasien tersebut. Iya, minta tolong itu rekeningnya diviralkan ya, kasihan. Oh iya, baik. Kasihan biar banyak yang mentransfer. Baik, Pak Alfian, nanti kita akan bantu untuk mengenai bantuan terhadap pasien tersebut. Terima kasih Pak Alfian atas waktunya sore hari ini. Tetap jaga kesehatan Pak Alfian. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Mbak FTV.